Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, mohon izin perkenalkan saya Siti Umi Fadlilah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 525 211 6260. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Karawang kelas 12 dengan materi sabar menghadapi musibah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik, ya. Udah siap belajar? Siap. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. KM, Ketua Murid, silahkan maju ke depan untuk pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ketua Murid Rehan silahkan duduk. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Ya, kita absensi satu persatu. Yang pertama Adelia. Ya. Yang kedua Aisyah. Yang ketiga Aldia. Hadir. Ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, langsung aja kita belajar. Hari ini yang akan dibahas adalah tentang sabar ya. Apa? Sabar. Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Di sini ada yang tahu apa itu sabar? Ya, Neng silahkan Salsabila. Sabar itu bisa menahan diri. Menahan diri dari godaan-godaan. Iya betul, tepuk tangan buat Salsabila. Ya. Ya, di sini Ibu ada cuplikan tentang sabar, bisa kalian simak ya bersama. Tidak berasa ya, puasa tinggal beberapa hari lagi. Iya, berasa. Tidak berasa. Berasa. Berasa apanya sih? Orang tahu-tahu kita puasa tinggal 7 hari lagi. Berasa nikmatnya. Iya, berasa. Gimana? Tempatnya bagus kan untuk melatih kesabaran? Kalau tempat yang memberikan seperti ini, gimana caranya kita dapat ikan? Dengan menunggu ikan yang memakan umpan kita, itu bisa melatih kesabaran. Coba kamu bayangkan, kalau ikannya tidak pernah memakan umpan kita akan semakin banyak bersabar. Kalau seperti ini, namanya bukan memancing untuk melatih kesabaran. Lalu untuk apa? Alhamdulillah sudah azan. Untuk memancing kemarahan. Dari video ini apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang bisa jawab? Ya, kenapa Neng? Menahan amarah, betul ya. Di sini di video tadi bisa menahan amarah. Menahan amarah biar apa? Biar sabar. Walaupun mancingnya nggak dapet ya, tapi dia tetap sabar, menunggu kapan ikannya itu memakan umpannya yang ada di pancingan. Tidak malah tadi dicontohin marah ya, mukulin apa tuh benda ke temennya gitu ya. Kita bisa ambil hikmah dari situ ya. Kita mulai ya. Sabar dalam menghadapi musibah. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ini masuk ke penalaran kritis. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dalil nakli dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155 tentang sabar dan ujian serta hadis yang terkait. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu melafalkan dalil nakli yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155 beserta apa? Beserta dengan hukum tajwidnya yang benar ya. Untuk selanjutnya kita ada asesmen, silahkan kalian barcode asesmen awal ya. Ini asesmen awal itu untuk menentukan seberapa mampu kita semua untuk memahami tentang sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Silahkan barcode pakai handphone masing-masing. Lalu kalian jawab pertanyaannya yang ada di link Padlet tersebut. Sudah di barcode? Ya, nanti yang sudah menjawab akan muncul di Padlet tersebut ya. Ya, di sini sudah muncul contohnya. Yang pertama siapa nih? Syafira Aulia Hidayat katanya sabar itu artinya tidak marah atau tidak kecewa saat menghadapi masalah. Misalnya saat gagal dalam apa nih? Gagal dalam ujian, kita tetap berusaha dan yakin bisa sukses nanti. Sudah cukup banyak ya, alhamdulillah. Udah ngerjain semua? Udah. Ya, alhamdulillah dari sini kita bisa lihat ya, yang teman-teman kerjain juga tentang sabar udah pada tahu semua di sini. Sabar itu apa? Sabar itu bagaimana? Cara kita menghadapinya juga bagaimana? Setelah asesmen tadi kita simpulkan bahwa apa itu sabar? Sabar adalah secara bahasa menahan diri, sedangkan secara istilah sabar itu adalah keteguhan hati dalam menghadapi ujian dengan catatan apa? Tanpa mengeluh. Nah, disinilah fungsinya sabar. Kita tuh bisa menahan sabar, tidak mengeluh, tidak merasa dirinya yang paling, kenapa sih hanya aku yang harus bersabar? Kenapa hanya aku yang mendapat ujian ini? Kadang orang yang kalau diuji kesabarannya merasa dia paling menyedihkan, paling sedih sedunia ya, paling apa? Paling menderita. Nah, di situ kita harus apa? Bersabar dan kuncinya apa? Tawakal. Kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa itu musibah? Musibah itu adalah kejadian yang mana secara tiba-tiba atau peristiwa yang tiba-tiba datang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan apa? Ya, tidak sesuai dengan seperti apa yang kita inginkan. Contohnya di jalan apa tuh? Lagi bawa motor, ban bocor. Nah, saat ban bocor, yang kita lakukan apa? Sabar. Ini mengeluh, ban teh bocor wae gitu ya. Ya gitu ya, enggak mengeluh. Kita harus sabar, bawa ke tukang tambal ban. Siapa tahu ada hikmahnya. Hikmahnya apa kira-kira dari ban bocor? Tukang tambal ban apa? Dapat rezeki dari apa? Dari tadi ban bocor kita tersebut ya. Ya, kita tahu, tanpa kita sadari kita bisa membantu apa? Orang lain mencari rezeki. Ya, itu kalau misalnya kita berpikir positif saat mendapat musibah tadi ban bocor. Selanjutnya ada dalil Al-Quran tentang kesabaran ini. Ada dua dalil Al-Quran. Yang pertama dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan yang kedua adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Silahkan kita baca bersama-sama ya. Ya, kita baca bersama-sama. Yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Baca bersama, ta'awuz bersama.
Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, bacanya bagus semua ya, kelas 12 MP2. Insya Allah jadi calon hafiz-hafizoh ya. Ya, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155 ini disimpulkan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Nah, orang-orang yang beriman itu dianjurkan untuk apa? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Iya betul. Pertolongannya itu apa? Sabar dan sholat. Sabar akan menolong kita ke jalan yang lebih baik. Di dunia kita sering bersabar, insya Allah buahnya kadang terasa langsung di dunia maupun balasannya juga bisa di akhirat. Ya, kenapa sih kita itu harus sabar? Karena apa? Yang pertama, bukti keimanan kepada Allah. Sabar itu tadi ya sebagian dari iman. Itu bukti kita sebagai orang muslim, kita beriman kepada Allah. Kita lihat contoh teladan dari kesabaran. Kisah Nabi Ayub yang pertama. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, yaitu bersabar dalam rasa sakit yang berkepanjangan. Sakitnya itu sakit apa? Sakit kulit. Kulitnya itu pada ini ya, pada ngelupas, pada pokoknya ada penyakit kulit yang parah gitu ya. Nabi Ayub diuji bertahun-tahun mendapatkan penyakit kulit. Di sekujur tubuhnya beliau tetap sabar walaupun jadi mungkin hinaan dari orang-orang yang melihat, merasa jijik ya dengan tatapan yang tidak mengenakan, tapi sabar. Untuk selanjutnya adalah di sini ada manfaat bersabar. Manfaat bersabar yaitu yang pertama, hati lebih tenang, tidak mudah stres. Selanjutnya ada bisa mengambil hikmah. Biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya belajarnya, biar lebih semangat, biar lebih nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk, biar lebih semangat, biar seger badannya. Udah siap? Ya, ice breaking kita hari ini adalah melukis angka. Silahkan angkat jadi telunjuk kalian, lalu lukis angka 1, lalu lukis angka 2, lukis angka 3, 4, 5. Sudah bisa semuanya ya? Ya. Untuk selanjutnya kita lukis angka, boleh pakai anggota badan, boleh pakai kepala, boleh pakai bahu, boleh pakai badan semuanya. Kayak gini juga boleh ya, semua ya, boleh, terserah ya, atur-atur. Kalian silahkan lukis angka 1. Ya. 2. 3. 4. Ya, tepuk tangan buat kelas 12 MP2. Ya, selanjutnya ayo kita berdiskusi. Ya, untuk kelompok sudah dibagi ya minggu kemarin. Jadi berapa kelompok? 7. Duduknya sudah per kelompok? Sudah. Ya, sekarang saya akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ya, masing-masing kelompok 1, silahkan nanti kalian kerjakan sesuai yang ada di LKPD ini ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, presentasi ke depan 1 per 1 ya, per kelompok presentasi. Kelompok 1. Iya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, untuk jawabannya kalian bisa jawab di lembar kerja peserta didik. Nanti ada lembar jawabannya ya. Kalau di situ nggak muat, kalian bisa tambahkan di lembar jawaban ini. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Gimana, mudah soalnya? Bisa jawabnya? Saya. Ya, semangat ya. Ya. Iya. Berarti nggak usah ditulis di sini. Iya, nggak usah. Iya.
Ya takut. Jadi buat kertas jawabannya. Kurang Ya, ya? takut gak muat ya. Nggak Di muat sini ya, kan Bu. titik-titiknya sedikit ya. Takut gak muat, taruh di sini aja. Oh, makasih. Iya. Ya, gimana sudah selesai? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah selesai berdiskusi, sekarang waktunya untuk presentasi ya. Kira-kira siapa nih yang sudah siap presentasi duluan? Ada? Ya, kelompok satu dulu ya sebentar. Kelompok satu sudah siap? Sudah siap ya. Kita saksikan presentasi diskusi dari hasil diskusi kelompok satu sama-sama. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari lembar kerja peserta didik yang Ibu berikan. Perkenalkan, nama saya Riani. Perkenalkan, nama saya Nadila. Perkenalkan, nama saya Naila. Perkenalkan, nama saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nadila. Yang pertama, dalil tentang sabar di surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu yang kedua ada hukum tajwid dari surat Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama itu ada ya ayyu, yaitu mad jaiz munfasih. Lalu ada amanu, itu ada mad badal. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 3, yaitu ada lafaz-lafaz innalillahi wa innalillahi raji'un yang dikenal sebagai istirja adalah manifestasi tertinggi dari tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah adalah pengatur segala sesuatu. Baik, untuk soal yang terakhir kami akan memberikan contoh spesifik sabar dalam menghadapi godaan-godaan. Nah, contohnya itu, siswa harus bersikap sabar dan jujur dalam menghadapi ujian, tidak menyontek, serta berusaha dan sungguh-sungguh. Kesabaran berarti mampu menahan diri, berjuang keras, menerima proses yang sulit, dan juga menjaga integritas agar hasil yang diperoleh halal dan juga tertuju. Sekian presentasi diskusi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran kita tentang sabar sudah selesai ya. Untuk selanjutnya kita lakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran yang pertama yaitu, bisakah kalian melafalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 153? Dan yang kedua adalah, apakah hikmah tarbiyah yang bisa diambil dari materi hari ini? Ya, materi hari ini. Siapa yang bersedia menjawab dari refleksi pembelajaran ini? Ya, yang pertama, Tio. Ya, silahkan Tio, mau jawab pertanyaan yang keberapa? Nomor 1. Apa tuh? Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Silahkan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Tio. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan buat kelas 12 MP2. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat dan amin ya. Dan untuk pelajaran minggu depan kita mungkin akan bahas Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang tadi belum sempat dibahas ya. Tadi baru 153 ya. Semoga minggu depan kita bertemu lagi dengan keadaan yang sehat. Amin. Ya, masuk kelas semua. Amin ya, bisa masuk mengikuti pembelajaran semuanya. Saya mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.